Nah, di sini sudah ada boxnya, dominan warna gelap. Di sini tertulis Bluetooth Game Controller. Di pojok kiri ada nama brandnya, Saitek, dengan versi STK7007X. Di bawah ini juga sedikit spesifikasi dari gamepad atau joysticknya. Support Android minimal versi 3.2, support iOS versi 10 ke atas, lalu kompatibel sama Android TV, Media Box, dan sistem Windows. Oke, balik ke belakang. Nah, yang saya pilih ini warna merah biru ya, karena biar lebih beda, bosan kalau hitam terus. Di sini juga regang gamepad maksimal sampai 16 cm. Ya, kira-kira sih seukuran gadget layar 6,5 in. Kapasitas baterainya 300 mAh dan juga teknologi Bluetooth-nya sudah versi 4.0. Harusnya sih gak delay pas main game. Oke, langsung kita buka saja. Oh ya, jadi lupa. Gamepad atau joystick ini saya beli sekitar 310.000 di Lazada. Sellernya sendiri dari Cina langsung. Kira-kira sih sekitar 10 harian barang sampai ke rumah. Wow, ini dia gamepadnya. Cakep nih. Sekilas packingnya cukup aman ya. Dapat kabel data micro USB berwarna hitam. Lalu gamepadnya sendiri, lebih modis ya dibanding yang warna hitamnya. Bagian tengahnya ini ditempeli plat logam, jadi cakep. Nah, warna merahnya ini ternyata lebih ke warna orange muda ya. Beda dengan warna merah Joy-Con. Oke, kita simpan dulu. Dan yang terakhir ada buku manualnya. Udah pakai bahasa Inggris ya. Ya, ini dia isi dari dalam box penjualan Saitek 7007X. Dari desain dan warnanya gaya font suka banget. Meski warna kurang original, sedikit nyontek dari Joy-Con, tapi so far bikin gamepad ini lebih modis. Di bagian pegangan tangan, diberikan tekstur hingga lebih ngegrip dan gak licin. Nah, bagian ini agak lebih panjang dari biasanya, hingga genggaman lebih enak dan gak bikin pegel. Di bagian atas ada tombol bumper R1 L1 dan L2 R2, agak aneh dengan tulisannya yang terbalik. Di sisi lainnya ada lubang charger dan LED. Lanjut ke bagian depan, di sini tombol-tombol gamepad agak mirip dengan Joy-Con Nintendo, terutama pada bentuk bagian analog sticknya. Nah, khusus bagian tengah dikasih plat logam yang mungkin bisa bantu ponsel jadi adem. Lalu bagian sisi dalamnya ini diberikan karet agar ponsel diam di posisinya dan gak licin. Lalu di atasnya ada LED notifikasi untuk mode joystick. Nah, secara mekanikal tombol ini benar-benar empuk, kliki, pas banget buat main game dengan ritme cepat. Hanya saja untuk bagian analog agak kerasa kaku. Nah, saat ini saya coba tes dulu untuk sensitivitas dan respon gamepadnya. Kalian tinggal tekan Home dan X, lalu cek pengaturan Bluetooth pada ponsel. Tinggal pairing dengan Saitek 7007X. Nah, prosesnya ini sangat cepat. Untuk hasil tesnya sih, sementara ini belum menemukan delay atau lag. Respon tombol terlihat normal. Nah, kalau ngelihat hasil dari stick analognya, di sini nampak jelek sekali sensornya. Terlihat tidak rata dan cenderung loncat. Nah, bagaimana dengan performa saat main game? Di sini Gayafon sedikit mau share tutorial cara mudah bermain game dengan gamepad. Cara pertama yang paling gampang, install aplikasi Bibun Cool Games atau Gamepad Games. Ini sejenis aplikasi memberikan info beberapa game yang langsung support pakai joystick, seperti game Asphalt 8, Implosion, Dead Effect 2, Spider-Man, dan lain-lain. Nah, pas main game sih, nggak kerasa ada delay antara koneksi joystick sama ponsel. Hanya saja untuk stick analognya agak kaku, terutama analog yang bagian kanan. Jika kurang seru dengan game yang tersedia, bisa pakai cara kedua. Nah, yang ini game yang kamu inginkan bisa dimainkan pakai gamepad dengan aplikasi pembantu atau aplikasi Keymapper. Di sini saya coba dengan aplikasi Octopus. Di sini saya akan coba pakai game Samurai. Kalian buka terlebih dahulu aplikasi Octopus, lalu tambahkan gamenya. Nah, ini buka gamenya lewat Octopus. Yang mungkin agak menjengkelkan untuk versi gratis ini, banyak iklannya. Nah, setelah game jalan,
tinggal klik icon octopus dan tambahkan kuncinya. Di sini ada analog dan lain-lain. Kalian bisa atur sendiri. Ya, terlihat ya main gamenya lancar sekali. Nah, ini Honkai Impact 3. Nah, kekurangan Octopus versi terbaru kali ini tidak support dengan beberapa game yang terkoneksi dengan ID Google Play seperti PES 2019, PUBG, Asphalt 9, Darkness Rises, dan lain-lain karena sering timbul error. Nah, Octopus ini berjalan seolah-olah kalian pertama kali memainkan game tersebut, jadi settingan dimulai dari awal. Nah, cara ketiga kalau merasa kurang puas dengan keterbatasan game Android yang support gamepad, kali ini kita coba main game-game konsol lainnya dengan bantuan emulator. Nah, sebelum mulai, just info buat kalian, Gayaphone hanya memberikan edukasi, sharing penggunaan gamepad dan emulator. Untuk ROM game pada video ini, bisa kalian cari di website yang menyediakan lisensinya. Nah, saat ini Gayaphone coba main game PS1 dengan bantuan emulator Classic Boy. Kalian bisa setting terlebih dahulu mapping controller yang akan digunakan. Ya, lumayan ya, nostalgia dulu sejenak. Selanjutnya game PSP, saya coba pakai emulator PPSSPP. Di sini terlebih dahulu atur kunci atau mapping key controllernya. Gampang banget ya, hanya klik bagian key, lalu pencet tombol di joystick. Nah, saat main game Naruto ini, tidak menemukan delay atau lag. Kalau menurut Gayaphone sih udah cukup bagus saat main game dengan ritme yang agak cepat. Nah, untuk daya tahan baterainya, gamepad atau joystick ini mampu bertahan kurang lebih 8 jam. Untuk proses chargingnya cukup cepat, hanya sekitar 1 jam saja. Di penghujung video, Gayaphone simpulkan, untuk urusan desain dan tampilan, gamepad ini cakep abis. Ya, memang lebih modis. Enak digenggam, dan tombolnya empuk banget. Hanya saja untuk bagian stick analog agak kurang puas. Sensor dan gerakan analognya kurang oke. Plus, pas main game gak bisa pakai headset atau sambil ngecas, kalau lubang charger dan lubang jack audio berada di sisi atas bawah ponsel. Sekian review dari Gayaphone. Jika kalian suka videonya, klik like dan share juga ke teman-teman kalian. Subscribe channelnya Gayaphone dan follow akun sosial medianya untuk dapetin info video terbaru nanti. Dadah, undur pamit. Wassalam.